Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mengawali seluruh pergumulan kita di musuh yang baru, mari kita mendasarinya dengan firman Tuhan. Yang mengawali firman ini kita akan berdoa minta tuntunan kuasa Roh Kudus bagi pembacaan dan pemberitaan firman bagi kita di sana. Kita berdoa, ya Allah Bapa di surga, kami datang pada Tuhan di saat ini. Kami bersyukur untuk hari baru pemberian-Mu. Dan sebelum kami melakukan berbagai aktivitas kami mohon Tuhan tuntun kami dengan kuasa-Mu yang memberi pengertian bagi kami, sehingga mata kami menatap huruf dan mulut kami berucap kata. Kami membaca, mendengar, bahkan mengartikan firman ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan kita di Uskup Baru ini adalah terdapat dari kitab kudus Perjanjian Lama, Mazmur 78 ayat 1 dan berakhir pada ayatnya yang ke-11, yang demikian bunyinya: pelajaran dari sejarah, nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan dalam Yakub, dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatannya kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia kita yang membaca, mendengar, serta diberi hikmat untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kita hari lepaskan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, siapakah di antara kita yang tidak punya masa lalu? Tentu kita semua mempunyai masa lalu. Ada yang punya masa lalu yang kelam, tetapi juga ada punya masa lalu yang penuh keceriaan, penuh sukacita. Dan masa-masa lalu itu sebenarnya membentuk kita menjadi orang-orang yang ulet, orang-orang yang kuat, orang-orang yang mapan, baik dalam pengetahuan, tetapi juga soal iman, pengharapan, percaya kita kepada Tuhan.
Minggu pergumulan ini oleh Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku memberi tema Gereja bagi Kehidupan yang Berkelanjutan. Dan bagian firman yang telah kita baca dan dengarkan tadi yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Pelajaran dari Sejarah, mengisahkan tentang bagaimana penyertaan Allah bagi Israel dalam pergumulan mereka untuk menetapkan hati, pikiran, dan seluruh kehidupan mereka berpegang sungguh pada perintah dan firman Allah. Mereka diberikan petunjuk bahwa kekuatan-kekuatan yang mereka miliki adalah hanya bersumber dari Allah ketika mereka taat dan setia. Kekuatan untuk melawan musuh, kekuatan untuk menghadapi berbagai cobaan adalah bersumber dari Allah. Dan karena itu mereka diharapkan setia untuk mengikuti dan mendengarkan apa kata firman Allah yang diberikan kepada umat Israel. Sungguh bahwa keadaan Israel ini diberi sebuah cobaan. Bani Efraim yang diberi cobaan, mereka tidak sanggup dan tidak kuat untuk menghadapi berbagai cobaan. Mereka berbalik daripada kehendak dan penyertaan Allah yang jelas-jelas telah mereka miliki. Dalam pertempuran mereka tidak mengandalkan kekuatan Allah, tetapi mereka lupa. Mereka berbalik dan menyembah kepada Allah-Allah lain. Akhirnya mereka harus kalah. Mereka harus mengalami penderitaan hidup. Ini memberikan sebuah catatan yang penting, catatan yang kritis bagi kita di saat ini, bahwa perjalanan dan pengalaman-pengalaman kehidupan kita mesti menjadi catatan sejarah dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengalami jamahan kasih Tuhan. Walaupun ada banyak sekali tantangan, tetapi kita sudah pasti akan mengalami sebuah kekuatan dari Tuhan yang amat dahsyat dan luar biasa. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, masuki usbu yang baru ini, kita semua diharapkan untuk tetap teguh pada apa yang dikehendaki oleh Tuhan, melakukan perintahnya di setiap kegiatan kita, di setiap pergumulan kita. Karena itu akan menjadi catatan yang dituliskan bagi generasi-generasi kita. Akan diteruskan dan diceritakan oleh anak-anak cucu kita tentang pengalaman kita dan bagaimana kita mengalami jamahan kasih Allah di setiap pergumulan kehidupan kita. So pasti Allah tidak pernah tinggal diam. Ia selalu berkarya. Ia selalu menolong kita. Ia berupaya untuk bagaimana kita bebas daripada berbagai tantangan. Tetapi yang pasti bahwa cara Allah bukanlah cara manusia. Cara Allah bagi kita, melepaskan kita, menolong kita. Ia tidak serta-merta memberikan kelepasan begitu saja secara gratis. Tetapi Ia inginkan kita mempunyai kualitas hidup, kualitas iman yang baik. Kita taat berdoa, kita setia melakukan ajarannya. Jangan cuma ketika kita perlu Tuhan baru kita berdoa. Tetapi yang dikehendaki Allah adalah berdoa dengan tidak berkeputusan, berseru kepada Tuhan dengan tidak punya pertimbangan manusia. Itu berarti bahwa di setiap waktu, di setiap saat kita mesti memanggil nama Tuhan di dalam doa, berseru kepadanya supaya Ia berkenan memberikan pertolongan bagi betadeng Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Tuhan Yesus tolong katong semua. Amin.